guys, welcome back to our channel Ngopi Ngobrolin Film. Jadi seperti biasa, balik lagi bersama aku Amanda dan saya Fitrian, suaminya ibu kita ini Amanda. Yes, jadi hari ini kita lagi mau bahas film yang lagi seru. Kemarin tuh kita baru banget nonton film ini, terus kita langsung mau bahas, tidak lain tidak bukan adalah One Battle After Another. Nah, ceritanya sendiri tentang apa sih? Ya, ini kan dimulai dari sepasang kekasih lah ya sebenarnya. Si Pat atau kemudian jadi Bob, Leonardo DiCaprio, dengan pasangannya yang memang anggota utama dari French 75, kelompok anarkis ekstremis ini. Nah, mereka cinta ya, yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam. Tapi juga ada tokoh lain, si Kapten Lockjaw, yang juga sebenarnya senang sama si pasangannya si Pat atau Bob ini, dan alhasil ada kayak cinta segitiga tapi nggak ada yang tahu sebenarnya. Terus kemudian si pasangan ini punya anak ya yang namanya Willa Wilson ya. Ya intinya kemudian dari awal sampai akhir kayak pertempurannya nggak berakhir, nggak sesuai dengan judulnya ya. Selalu terus menerus ya. Betul. Konflik terjadi selalu terus menerus. Jadi kesalahan yang dulu akan kembali lagi ke depannya, ke masa depan atau ke masa sekarang itu kebawa lagi lah ya. Si lawannya datang lagi untuk menyasar si Bob tadi, Leonardo DiCaprio dan anaknya Willa Wilson. Jadi konflik-konflik itu terjadi dari awal sampai akhir lah. Keren menurut aku ya, banyak ya, karena kan di film ini tuh banyak bahas banget isunya macam-macamnya. Ada isu sosial, ada isu politik. Terus yang udah jelas adalah film ini tuh kualitas Oscar banget. Banget. Jadi langsung aja kita bedah kenapa dia bisa kualitas Oscar. Oke, yang pertama. Yang pertama sutradaranya Paul Thomas Anderson. Ini banyak ditunggu-tunggu si Paul Thomas Anderson. Kenapa dia pernah bikin suatu film yang dulunya juga kualitas Oscar, There Will Be Blood. Nggak heran sih ya, di film ini memang dia bikin sinematografinya tuh luar biasa banget guys. Luar biasa banget. Banyak adegan-adegan yang jujur ya, nonton film ini tuh salah satunya film yang aku kebelet tipis aja aku tahan. Iya, hampir 3 jam. Hampir 3 jam. 2 jam lebih ya, hampir 3 jam. 40-an menit lah ya. Iya, nggak bosan sama sekali, nggak ngantuk sama sekali. Ya itu yang aku bilang, kebelet aja aku tahan. Oke, poin selanjutnya yang akan kita jelasin kenapa ini spesial, karena pemain-pemainnya juga oke banget ya. Keren. Dimulai dari Leonardo DiCaprio. Ya, sobat karib saya, Leo DiCaprio. Aku tuh ngefans banget sama dia guys, apalagi zaman Titanic itu udah wow. Keren lah Leo DiCaprio di sini. Memang sebagai kayaknya dia juga yang baik. Jago yang milih-milih film ya. Iya. Dia kayaknya salah satu aktor yang menurut kita mempunyai insting tersendiri ya pada saat dia milih film, karena film yang dia bintangi juga rata-rata emang meledak ya. Dan saya kagum bukan apa-apa karena beliau juga orang yang lumayan support untuk hal-hal yang berbau perlindungan lingkungan. Nah, yang kedua yang juga udah lumayan langganan Oscar, langganan award dan sebagainya adalah Benicio del Toro. Itu yang di sini jadi sensei. Lucu juga sih karakter ini. Itu one of my favorite actors sih di film ini, karena dia tuh di sini sebagai gurunya si Willa, tapi dia juga guru karate, tapi dia juga membantu banyak imigran dari juga. Meksiko. Jadi benar-benar warm hearted banget dan kocak sih. Dan kocak juga. Sekarang relate banget sama kita. Sama keadaan sekarang, terutama Indonesia. Ya, belakangan ini. Ya, global juga kan imigran, isu-isu imigran gelap, kontestasi antar ras, dan kerusuhan, demo dan sebagainya. Kita ngelihat ya ada satu adegan di mana kerusuhan memang kadang-kadang ada penyusup. Betul, real banget di adegan itu ada kerusuhan dan benar ada penyusup yang ngebakar-bakarin sendiri. Iya, jadi ada yang dimanfaatkan dan diuntungkan. Betul, dalam suatu kejadian pasti kayak gitu ya. Terus menurut kamu gimana ininya? Kualitas dan skornya lah ya, kalau boleh. Skornya kalau kita lihat di Rotten Tomatoes kan 97, 98 ya. Itu kan wow banget ya untuk film. Terus aku lihat juga kalau dari aku pribadi sih kalau bisa di atas 100 guys, karena filmnya bagus banget. Buat kalian yang film ini menurut aku walaupun kalian nggak yang ngikutin politik banget, tapi kalian juga pasti bisa ngikutin sih, karena ini kita ngomongin sekarang pengambilan filmnya ya. Menurut aku kenapa bisa tadi aku bilang di awal aku nggak bosen, nggak nguap.
karena dia move shoot to shootnya tuh cepet banget, Dan bagus. jamnya tuh cepet banget, tapi kita nggak bosen dan nggak yang lost di tengah-tengah juga. Itu sih oke banget sih, apalagi adegan yang paling aku suka adalah yang pas Willanya, nah jadi mereka kejar-kejaran nih naik mobil, ada 4 mobil. Ya, spoiler nih ya. Spoiler ya guys dikit. Jadi ada 4 mobil kejar-kejaran. Salah satunya ada si Willanya, ada si Leonardo-nya as a father-nya, terus ada si Salah satu pembunuh lah ya. Pembunuhnya kejar-kejaran. Dan ternyata si Willa nih bisa ngerem karena bentuk kejar-kejarannya itu begini guys, bener-bener apa ya, Ya, naik berbukit-bukit naik turun. Jadi nggak expect kalau si anaknya ini akan ngerem. Ya. Dan akhirnya ya udah. Ya, nanti lihat aja Kalian deh. bisa lihat sendiri deh, itu aku sampai Jadi iya, sebagai kepikiran. pecinta film aksi ya, aku lihat angle actionnya tuh sangat-sangat fresh lah ya. Betul, betul. Nggak usah terlalu bloody dan sebagainya, tapi fresh banget dan ada sisi-sisi yang memang sinematografinya bagus banget. Bagus banget sih. Ya kalau aku sih 3 hal ya bikin ini film keren banget ya. Must watch. Must film. watch dari segi directorship sama sinematografi. Udahlah itu top notch lah. Salah satu Paul Thomas Anderson dan timnya tuh keren banget. Kedua, karakter-karakter dan casting dari si bintang-bintangnya. Aduh, udah deh, ada Leo, ada Benicio del Toro, ada Chase Infinity, dan macam-macam yang Sean Penn juga tuh hebat banget. Dan yang ketiga, buat aku yang memang mendalami banyak hal politik, isu-isu ekonomi dan sebagainya, konteks sosial politik, kelas, action dan sebagainya itu keren banget lah. Jadi sebagai latar belakang dia bisa bikin kita sadar tanpa harus menggurui gitu, isu-isu sosialnya. Dan disajikannya tuh fun ya, lumayan ada lucu-lucunya. Jadi banget. kita tuh nggak yang nonton stres banget guys. Padahal isu yang disampaikan kan berat sebenarnya, tapi karena disajikannya menarik dan fun, jadi kita lucu, ketawa-tawa, tetap happy nontonnya ya sayangnya. Nah, udah segitu dulu kali ya review kita kali ini. Lupa juga kalau ada yang nonton, komen, kemudian kalau belum juga ya nggak apa-apa, tapi like, subscribe, share sebanyak-banyaknya kalau kalian suka konten ini. Dan selalu aku ingetin ke kalian, kalau kalian ada request juga buat kita untuk bisa nge-review film-film yang lain, ngobrol boleh film banget. apa kayak Iya, boleh banget ngobrolin film di sini karena kita feel free for that. Oke deh. Sip. Gitu aja review film dari kita. Sampai ketemu di review berikutnya. Thank you for watching. Bye bye. Ciao.